Baik, ini dia Blitz akan segera diberikan kick-off babak yang pertama, di mana Putra Jayus laga perdana, Persikam laga kedua. Ini dia, selamat menyaksikan. Baik, kita saksikan ini dia mencoba Jainul tadi angkat bola ke depan, di mana bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan lebih awal, di mana Putra Jayus melakukan tekanan kepada Persikam. Angkat bola dari salah satu Putra Jayus nomor 17, ada seorang Lendes, tapi sayang di mana tendangan yang masih sedikit melebar dari kaki saudara Lendes hanya menghasilkan goal kick saja. Ini dia kembali palang pintu pertahanan, kita saksikan di sana ada satu pemain, itu dia Cobra tadi angkat bola ke depan, kembali Persikam yang mencoba. Sayang, masih sangat disayangkan dalam serangan yang coba dilakukan. Ada Jainul tadi yang terus mengcover pergerakan. Salah satu main nomor 7 ada saudara Ticang. Ini dia, balik lagi bola. Kita saksikan di mana terhalau kembali dengan satu pemain dari Persikam. Bola kembali keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Lakukan sudah, mencoba Putra Jayus. Ini dia serangan mencoba dari Arif, masih Arif ke depan, dia mencoba berikan kepada seorang Nyak Babe, masih Arif. Kita saksikan angkat bola melebar, Lendes, peluang Lendes, hampir saja menit awal membuat ancaman dari kaki pemain Putra Jayus. Ada Lendes dari sayap kanan yang langsung melihat ada ruang tembak, tidak disia-siakan. Itu dia peluang yang sangat berarti. Yang mencoba dari kaki Lendes yang masih melebar dari gawang Persikam tadi masih aman. Hati-hati Jainul, bola yang terlepas tadi dari kontrol. Ini dia kembali mencoba Jainul terus mengawal pergerakan dengan satu pemain Persikam. Ke depan dia berikan pada satu pemain yang maksudnya Nyak Babe, terus dikawal dengan Cobra, masih Cobra ke depan mencoba. Kita saksikan kapten, ini dia si Kidal, masih lepas diambil oleh satu pemain ke belakang. Kita saksikan ada Hari, masih Hari kuasa dengan tenang, dia berikan pada satu umpan kepada Yuda, masih Yuda Pratama, Yuda, ini dia mencoba sendirian, mencoba dengan skill untuk bisa melewati pemain-pemain dari Persikam. Yuda, ada pelanggaran yang terjadi. Kita saksikan dari Persikam yang mencoba tadi Tejas melakukan sedikit hadangan kepada Yuda, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ini dia satu peluang yang mencoba. Tendangan bebas sudah lakukan Jainul. Lendes, ada peluang tapi sayang rapat masih barisan pertahanan Persikam, sehingga Putra Jayus yang masih agak susah untuk bisa membuka dalam ruang. Ini dia kembali coba terkawal dengan sebuah servis bola mati. Ini dia kembali ada Lendes, pelanggaran kembali yang dilakukan oleh Tejang. Itu dia membuat kembali tendangan bebas. Kita saksikan Putra Jayus sedikit meminta, itu dia mungkin dari salah satu pemain Putra Jayus tadi ada pelanggaran yang bisa memberikan kartu maksudnya, tapi Bapak Wasit melihat masih dalam keadaan wajar tadi untuk bisa memberikan hanya tendangan bebas. Itulah kita saksikan salah satu peluang yang didapatkan kembali dari Putra Jayus, masih menanti dia. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba kali ini. Ada dua pemain yang akan menjadi eksekutor, ada Jainul, ada juga nomor 7 seorang Yuda. Yuda yang mengambil. Ini dia kita saksikan, sayang di mana dalam satu tendangan yang mencoba tadi dari tim Putra Jayus, gagalnya eksekusi yang dilakukan dari saudara Yuda yang menghasilkan tendangan bebas saja. Masih menanti kembali salah satu peluang yang mencoba di sana. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Sudah lakukan Persikam yang mencoba kali ini. Ini dia satu peluangnya yang mencoba di sana. Baik, itu dia kembali kita saksikan nanti dalam, dan juga kami ucapkan terima kasih hadirnya dari Bapak aparat kepolisian yang cukup baik bisa memberikan kembali suasana untuk seluruhnya, keamanan, kenyamanan baik penonton. Mari kerjasamanya yang diharapkan untuk bisa memberikan suasana kondusif, memberikan keamanan, kenyamanan hingga akhir laga-laga dalam lanjutan Tegal Padang Barat, khususnya Cup 3 ini. Itulah yang diharapkan seluruhnya, kerjasamanya dari Bapak aparat kepolisian, anggota TNI, dan juga kerjasama kepada seluruh penonton yang kita harapkan
Baik, ada yang terjadi kembali kesalahan dalam satu peluang tadi, pelanggaran. Masih pelanggaran yang terjadi, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Satu peluang yang mencoba kita saksikan. Ini dia pemain dari tim Persikam kali ini yang berbalik untuk melakukan ancaman di Putra Zeus. Hati-hati Putra Zeus, karena laga bisa dikatakan cukup penting bagi Putra Zeus untuk bisa memaksimalkan poin pulang. Ini dia tendangan bebas, sudah lakukan dan wow, hampir saja, hati-hati. Bola yang tadi hampir saja kita saksikan sedikit susah buat penjaga gawang yang harus berani kembali dalam mengambil untuk menyelamatkan gawangnya. Bola yang muntah dari penangkapan seorang penjaga gawang saudara Imam. Ini dia yang menghasilkan goal kick saja. Peluang kembali ada Jainul. Masih Jainul, Putra Zeus mencoba siapa akan diberikan. Masih Jainul, masih seorang Jainul, angkat bola sedikit melebar dan mencoba dengan umpan diagonal tadi. Masih bisa diharapkan kembali nomor 11 adanya. Masih Nyabade, Nabi, masih Nyabade, banyak angkat, masih tertahan oleh Cobra. Sayang, kita saksikan kontrol bola yang kurang sempurna dari Persikam. Oke, selamat datang kembali kami sapa buat penonton yang hadir kembali. Bola apa yang terjadi? Itu dia kita saksikan kembali penonton. Ada satu peluang yang rupa-rupanya masih memberikan sebuah hasil. Ini dia tendangan bebas saja. Pelanggaran mungkin terjadi dari salah satu pemain Putra Zeus ini. Ini dia tendangan bebas. Kita saksikan di sana salah satu peluang yang mencoba Persikam yang berbalik dengan kapten. Angkat bola dari seorang Kidal, masih gagal. Kidal, iya, terjatuh Utreon, berbahaya Lendes bosan. Sayangnya bagus. Lagi-lagi gagal. Sebuah peluang dari gagalnya kaki si Kidal tadi, hampir saja dalam serangan balik pemain Putra Zeus, tapi gagal juga. Kita saksikan dalam bisa melindungi bola pemain Putra Zeus ini. Ini dia peluang yang mencoba kembali kita saksikan di sana. Ada Nyabadu mencoba memberikan umpan kepada nomor 4, ada Arif. Arif angkat bola, masih jauh, kurang tepat pada umpan yang diberikan. Coba dihalau saja bola kembali keluar, meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia satu peluang yang mencoba, masih menanti. Lagi-lagi ada Jainul, masih Jainul, seorang Jainul, angkat, biarkan saja oleh penjaga gawang saudara Aziz. Kita saksikan. Baik, kembali lagi. Hampir saja Putra Zeus lagi-lagi hampir kehilangan konsentrasi di lini pertahanan. Serangan itu dia yang membuat hampir lagi-lagi hanya berhadapan dengan penjaga gawang, tapi sayang melenceng sedikit melebar dalam tendangan pemain Persikam. Ini dia kembali dari Kidal tadi, mencoba si Kidal, masih bisa terbaca bola. Si Kidal terus merangsek masuk untuk bisa merebut bola. Kidal merebut bola dengan Putra Zeus. Ada Lendes, ada dorongan terjadi kembali dari pemain Persikam. Itu dia Lendes yang didorong oleh pemain Persikam, hanya menghasilkan tendangan bebas. Itu dia pelanggaran terjadi setelah melakukan satu dorongan, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini. Tendangan bebas sudah lakukan. Bola yang keluar lagi, terhalau tadi kita saksikan. Berbalik kali ini. Ini dia satu peluang yang mencoba kita saksikan kembali dari tim Putra Zeus. Setelah bola tadi yang coba dihalau dengan satu pemain di sana, ini dia yang menghasilkan sepak atau sebuah servis tendangan ke dalam. Masih menanti tendangan ke dalam, sudah lakukan, mencoba, dan gol. Itu dia. Kesalahan terjadi di lini pertahanan Persikam. Ada kesalahan, kontrol bola yang tidak sempurna antara penjaga gawang dan palang pintu atau fullback tadi yang kurang sempurna sehingga bola memantul. Apa yang terjadi kita saksikan di sana. Kita saksikan di mana 1-0 kembali gol pembuka di laga perdana bagi tim Putra Zeus.
cukup baik kita saksikan dengan gol pembuka. Diikuti juga di mana apresiasi supporter tadi di pinggir lapangan tetap memberikan juga keamanan kenyamanan. Itu dia, apapun yang bisa kita berikan dalam euforia atau kegembiraan sebuah gol, tapi tetap memberikan suasana kondusif, itu yang kita harapkan. Itulah penonton mungkin yang baru saja menyaksikan di mana Putra Jayus unggul sementara dengan gol pembuka di menit awal babak pertama dengan sebuah kesalahan pemain belakang dari Persikam. Hati-hati Persikam, karena dia tahu laga sangat penting buat Persikam ini. Jangan sampai lagi-lagi kesalahan terjadi dalam laga kedua. Ini dia kembali, ada siapa? Oh, peluang hampir saja, di mana saudara Junet hampir terlewat dengan satu pemain dari Putra Jayus ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. 1-0 masih bisa dikatakan belum aman dan nyaman. Waktu yang masih panjang, kita hati-hati dan tendangan ke dalam. Dan kami mohon kembali untuk anak-anak yang berada di sebelah kiri dari kami mohon sedikit mundur. Hati-hati, cukup berbahaya apabila mendekati garis. Jangan sampai kembali apa yang tidak kita harapkan. Semoga mari kita sukseskan, mari kita memberikan keamanan. Kami mohon kerjasamanya seluruhnya untuk penonton dan juga dua supporter. Baik, sampai ketemu nanti. Ini dia peluang yang mencoba Putra Jayus lagi melakukan mencoba dari lini pertahanan sebelah kiri. Coba di sana masih dengan tenang Putra Jayus. Coba dengan lagi-lagi Lendes merebut bola terus dibayang-bayang oleh Sikidal. Masih Sikidal baruat kembali untuk bisa melewati dia. Pemain Putra Jayus melakukan kembali dari lini pertahanan, mengatur lagi serangan. Ini dia dari Hari tadi, berikan umpan pada rekannya, mencoba di sana, dapat diberikan pada Lendes. Oh, tidak terjalan dengan lancar. Pergantian pemain dari Persikam di mana keluar Cobra. Apa yang terjadi di menit awal? Cobra harus ditarik keluar. Mungkinkah strategi atau apa yang diharapkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih? Masuknya Odi nomor punggung 2. Ini dia 8. Kita saksikan masuk nomor punggung 8 menggantikan Cobra. Apa yang dilakukan kita saksikan di sana, saudara Cobra 87 ini. Apakah keletihan di menit awal? Sudah kita tahu pelatih tidak memaksakan. Ini dia kembali Persikam, tidak menyanyiakan peluang, ada ruang tembak. Itu dia lagi-lagi kan. Wow, hampir saja Persikam mencoba merubah sedikit arah bola tadi. Tunggu saja penjaga gawang, kita saksikan seorang Imam mampu menyelamatkan. Ini dia Sikida, lepas Lendes, bergerak kembali Persikam dengan seorang Pauji. Masih bisa ke Pauji. Oh, sayang untuk bisa mengejar bola tadi rekannya. Saudara Oji belum mampu, di mana bola yang lebih cepat keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan goal kick saja. Baik juga penonton, ini dia menit yang sudah berjalan babak yang pertama juga partai kedua. Partai yang sangat seru nantinya kita dapat saksikan, di mana satu tim promosi Liga Tarkam yaitu Barito. Dari mana ke satu tim ini kita tunggu saja nanti dengan pemain-pemain yang menjanjikan yang akan diturunkan oleh Barito akan menghadapi satu tim yang tidak kalah hebatnya dari Air Kuning yaitu Putra Pahlawan yang dulunya membawa dalam satu kemenangan yang cukup baik. Apakah bisa ada keuntungan sedikit untuk bisa mempertahankan dalam kedudukan maka meloloskan satu tim, atau sebaliknya gagalnya Putra Pahlawan dijegal dengan Barito nantinya? Itulah dalam pertandingan partai kedua, jangan sampai Anda lewatkan. Benar sudah lakukan Putra Jayus, mencoba tepat Sikidal, mencoba Persikam Sikidal. Oh, ada tarikan yang dilakukan tadi oleh pemain Putra Jayus tadi. Itu dia saudara Arif yang melakukan tarikan. Pergantian pemain Putra Jayus, di mana keluar Lendes. Lendes sudah kembali mencoba dikeluarkan, masuk Alpin nomor punggung 9. Alpin masuk, Lendes keluar. Mungkin keletihan terjadi dengan seorang Lendes, tidak memaksakan pelatih, mencoba kembali masuknya Alpin Tua Salamoni. Inilah dia, apakah bisa kembali memberikan yang terbaik Alpin? Kita tunggu saja. Tendangan bebas sudah lakukan dan hati-hati, hampir saja bola yang sedikit tadi terpantul dengan tanah. Itu dia membuat hampir lagi-lagi membuat jantung pelatih taktik Tukter tadi. Itu dia sebuah serangan yang mencoba kembali membangun dari pertahanan. Ada Junet, Persikam dengan kaki Junet, angkat bola dari Junet. Hati-hati Junet, masih ada satu pemain yang mencoba memblok bola tadi dari Putra Jayus. Ada seorang Nyak Babi. Itu dia buat hati-hati lagi.
dari permainan lini pertahanan dari Persikam yang sudah tertinggal sementara. Ini dia hanya menghasilkan sebuah servis dari bola mati, tendangan ke dalam, melebar sedikit, umpan kepada Oji. Masih ada Oji ke belakang dia, berikan pada rekannya, mencoba, ada seorang pemain nomor 7 tadi, Pecang. Gagal dengan pelanggaran kembali terjadi yang dilakukan oleh Putra Jayus. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Persikam. Menit yang sudah berjalan, kita saksikan kembali penonton satu peluang yang mencoba lagi-lagi dari kedua tim dengan sebuah skor sementara unggul Putra Jayus dengan 1-0 setelah kesalahan yang terjadi dari pemain Persikam ini, dan dengan tenang kembali Imam untuk bisa menyelamatkan gawangnya sekian kali dalam ancaman tadi. Ini dia kembali peluang yang mencoba merebut bola dan hasilnya bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sebuah tendangan ke dalam saja dari Persikam. Ini dia mencoba, masih menanti Persikam. Oh sayang, bola lupa-rupanya yang sudah keluar tadi meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja berbalik untuk Putra Jayus. Ini dia Putra Jayus akan ambil alih di sana. Pemain nomor 7 sudah lakukan, dia mencoba langsung, sayang tidak terjangkau dengan mudah oleh Nyak Babe. Tendangan dari seorang Yuda tadi memberikan dari sebuah servis tendangan ke dalam, masih gagal. Tendangan gawang lakukan sudah. Persikam. Jainul mau tidak mau, Jainul dia tahu karena hanya satu poin. Terlalu kita saksikan dengan seorang Jainul tadi, mungkin pelanggaran yang membuat berbahaya. Itu dia kartu kuning yang diberikan sementara kepada Jainul. Satu pemain kita saksikan di sana. Tendangan bebas kita saksikan kembali penonton. Ini dia, hati-hati. Kita tahu bagaimana di mana Persikam yang masih haus untuk bisa menyamakan kedudukan. Bagaimanakah dengan tendangan seorang Pauji yang menghadapi sebagai eksekutor. Putra Jayus harus hati-hati. Bola mendekati gawang dan hampir saja si Kidal. Kaki Kidalnya kembali mencoba dengan kirinya. Itu dia kaki Kidal yang dimiliki sepenuhnya dalam tendangan pas tadi, keras tapi sedikit melenceng dan melebar dari gawang. Saudara Imam masih selamat. Imam kali ini dalam serangan ancaman yang diberikan oleh Persikam, hanya menghasilkan tendangan gawang. Menit waktu yang berjalan kembali di babak yang pertama, sementara masih bisa untuk mengamankan keunggulan Putra Jayus dengan 1-0 ini. Ini dia tendangan gawang sudah lakukan, yang mencoba kembali dalam melakukan serangan. Lagi-lagi balik bola Hari, coba untuk bisa kembali melindungi bola di sana, tidak ambil resiko dia. Lor puyuh kacang. Bola kembali mencoba, kita saksikan penonton. Itu dia. Play on saja. Lagi-lagi tekanan yang mencoba kembali dari pemain Persikam. Kalau bola, lepas. Hati-hati. Kembali mencoba kontrol bola dengan tenang palang pintu pertahanan Putra Jayus yang tidak mau lagi-lagi. Ada ancaman di sana. Balik lagi bola. Kita saksikan. Ada Junet. Dengan tenang Junet. Dorong dia sedikit ke kanan. Tidak sesuai dengan harapan umpan Junet. Berbalik Putra Jayus dengan Hari. Ada Hari yang coba terus dibayang-bayangi pemain dari Persikam. Pindahkan bola dari kiri lagi. Mencoba serangan yang dilakukan oleh Putra Jayus. Nyak Babe. Kita saksikan Nyak Babe tadi melepaskan sebuah shooting yang mampu diselamatkan penjaga gawang Pauji Ajis maksud kami. Dia hanya menghasilkan tendangan sepak pojok kembali yang didapatkan dari Putra Jayus. Ada peluang yang cukup berarti bagi Putra Jayus. Ini dia sepak pojok yang didapatkan setelah bola yang keluar tadi. Tendangan sudah lakukan, mencoba kembali itu. Balik lagi, masih menanti. Ada Pauji, belum bisa melewati pemain Putra Jayus dari Pauji. Tendangan ke dalam, masih kembali Pauji akan ambil ancang-ancang. Kita saksikan salah satu peluang yang mencoba dari tim
Ini dia Persikam angkat bola. Masih kurang begitu baik dalam umpan. Oh, masih memberikan sepak pojok. Rupa-rupanya tadi bola mengenai satu pemain Putra Jayus. Itu dia hasilnya, kembali Persikam mendapatkan satu peluang dengan sepak pojok. Masih menanti kita saksikan di sana Persikam akan ambil alih. Sudah lakukan Pauji, ada peluang, ada si Kidal, belum mampu Kidal, balik lagi bola. Sementara ini dia dari kaki pemain-pemain Persikam, ada serta di sana, mencoba di sana memberikan dia. Apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Tendangan ke dalam, itu saksikan kali ini penonton. Ini dia peluang. Apa yang terjadi dengan satu pemain tadi? Hati-hati, hampir saja terlewat satu pemain yang lepas dari kawalan pemain Persikam dari Putra Jayus tadi. Sikidal, masih Sikidal, kapten tim. Ini dia sudah mencetak 2 gol mungkin kemarin di laga perdananya, cukup baik kakinya. Itu dia yang mencoba dengan kaki kirinya sekaligus membawa dia namanya di papan top skor sementara. Itu dia buat Sikidal ini cukup baik di laga perdana. Ini dia kembali mencoba dengan sebuah servis bola mati lagi dari salah satu tim. Ini dia Persikam. Ini dia kembali ada Oji, masih Oji kerjasama pada rekannya. Otak adik bola coba diambil tadi, dihalau dengan satu pemain dari Putra Jayus, saudara Arif, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Balik Sikidal masih mencoba menguasai bola di sana. Coba sedikit mengatur ritme dia, perlahan-lahan atur lagi dalam serangan, dan Oji lepas penjaga gawang sangat baik. Imam mampu menyelamatkan, bergerak Nyababe masih mampu diselamatkan dengan palang pintu dengan satu pemain yang mencoba mundur ke pertahanan. Itu dia ada seorang Tejang mampu menyelamatkan dari serangan Nyababe tadi. Ini dia serangan balik yang mencoba dari tim Putra Jayus, masih Putra Jayus terus melewati si Kidal, maksudnya Kidal terus mempressing ketat, tidak membiarkan kembali. Tendangan bawah. Oh, ada pulang, kita saksikan di sana mungkin. Itu dia peluang yang mencoba dari tendangan ke dalam kah? Kita tunggu saja. Benar, tendangan ke dalam, rupanya bukan sebuah tendangan gawang karena bola yang keluar melebar tadi. Ini dia tendangan ke dalam. Sudah lakukan Oji, masih Oji ke belakang dia, mencoba hati-hati dengan Tejang. Bola keluar kembali, di mana menutup satu pemain dari Putra Jayus, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Sudah lakukan Pauji, berikan pada Junet. Persikam mencoba mengalirkan dalam satu serangan dari lini pertahanan. Junet angkat, ada bermain membantu di sana, kerjasama dengan Pauji. Masih Pauji terus bayang-bayangi dengan satu pemain Alpin di sana. Masih Alpin dengan Pauji bergerak kembali, mencoba Persikam dengan satu nomor 8 kita saksikan ada di sana. Rupanya masih bisa Junet angkat bola yang mencoba dengan Oji, kembali Persikam dari sebelah kanan, balikan pada Junet. 1-2 sangat cantik, dan 1-2 yang mampu melewati sayang penjaga gawang Imam mampu juga bisa menyelamatkan kembali gawangnya yang tidak mau lagi. Kita saksikan di menit kali ini ada peluang tenaga keras yang dilepaskan Persikam, masih melebar dari gawang Imam. Selamat Putra Jayus sementara dalam ancaman dari pemain-pemain Persikam ini, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini Aditya sudah berjalan, kita saksikan di sana peluang-peluang yang mencoba dari kedua tim. Baik juga, setelah menit yang berjalan, kami ucapkan selamat datang. Mungkin penonton yang baru saja menyaksikan laga kali ini, di mana skor sementara kembali kami informasikan 1-0 Putra Jayus, satu tim dalam laga perdana. Bagaimanakah dengan Persikam, 2 kali yang sudah ini dia bertanding di lapangan Chandra Kirana dalam mengikuti turnamen, di mana laga perdana dulunya membawa dalam kemenangan, dan hasil sementara di laga kedua masih mengalami kebuntuan dan gagal. Sementara Putra Jayus yang unggul dalam menit yang sudah berjalan babak pertama ini. Inilah dia kembali kita saksikan, lanjut ke lapangan. Oh, ada pelanggaran dari seorang pemain Putra Jayus terhadap Junet, salah satu pemain belakang yang kita tahu dari tim Persikam ini. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Masih menanti kembali, kita menunggu hasil dari tendangan bebas. Sudah lakukan, mengancam langsung. Cukup baik, bola seperti bola voli, penjaga gawang tadi melakukannya untuk bisa mengamankan gawang. Mungkin penjaga gawang ini juga salah satu atlet voli
Kita tahu cukup baik dia mengamankan bola penjaga gawang. Kalau kita bisa saksikan dari tayangan ulang replay, mungkin penjaga gawang Imam salah satu atlet voli juga, itu dia mengamankan bola sangat baik tadi, seperti dimana yang dilakukan seperti atlet voli serpen tadi. Itu dia mengamankan dari gawangnya, penyelamatan sangat baik. Peluangnya, hampir kembali balik, ancaman dilakukan Aziz terhadap gawang Aziz. Hati-hati, itu dia peluangnya, kembali mencoba, kita saksikan gagal Putra Jayus, hanya menghasilkan sebuah tendangan ke dalam. Menit yang sudah berjalan kembali penonton di babak yang pertama. Benar, tweet panjang sudah mengakhiri pertandingan babak pertama, sementara keunggulan Putra Jayus dengan 1-0 setelah yang kita bersama saksikan tadi kegagalan dari lini pertahanan Persikam yang untuk menonton, balik kita menyaksikan langsung bergabung di lapangan Chandra Kirana dalam lanjutan. Ini dia turnamen Tegal Padang Barat Cup 3 di season di hari ini. Itu dia dalam posisi sementara babak yang kedua, di mana babak pertama Putra Jayus unggul dengan 1-0. Bagaimanakah dengan Persikam di babak kedua? Baik, kami kembali sebagai komentator yang menemani Anda dalam pertandingan di partai pertama babak kedua. Ini dia kembali mencoba tadi bola yang coba dihalau keluar dari pemain Persikam, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Nomor 27 akan lakukan dari Putra Jayus. Arif sudah lakukan, masih sedikit melenceng di atas mister gawang dalam tendangan pemain nomor 27 tadi dari Persikam. Rupa-rupanya saudara Yuda, itu dia yang melakukan dalam sebuah tendangan, hanya menghasilkan goal kick saja. Lakukan sudah, peluang yang mencoba kali ini dalam perebutan. Jual beli mencoba di lini tengah, dimenangkan oleh Persikam. Tarik mundur bola, mencoba dengan Junet. Hati-hati kembali lindungi bola Junet, dorong dia ke depan, berikan kepada Fauzi, angkat, berbahaya. Tapi Jainul tepat tadi memotong. Apabila lepas mungkin dari kawalan Jainul, bola sudah terbaca dengan satu pemain yang sudah menanti tadi dalam melakukan sebuah peluang dari pemain Persikam ini. Untung saja Jainul tepat tadi. Itu dia, kita saksikan bola yang hanya dengan tenang Imam penjaga gawang menyelamatkan. Balik bola kepada Hari, masih Hari kuasai bola di sana. Hati-hati Hari. Hampir saja kesalahan terjadi dengan seorang Hari tadi. Bola yang terbaca dengan satu pemain, ada Oji tadi untuk bisa mencuri bola dari Hari. Hanya menghasilkan goal kick saja. Jainul lakukan sudah, itu dia pemain yang baru masuk, kita saksikan masih gagal, mencoba kembali. Ada Junet, masih seorang Junet, masih Junet, angkat bola berbalik kali ini Putra Jayus, dihalau saja bola keluar tadi dengan seorang Tejang. Hampir kita saksikan di mana peluang-peluang yang coba kembali dari tim Putra Jayus ini. Ini dia yang menghasilkan dan ke dalam saja. Masih menanti kembali salah satu peluang yang akan ambil alih dalam tendangan ke dalam dari tim Putra Jayus. Masih menanti dia. Ini dia satu peluangnya, salah satu tim yang mencoba dari Candi Kusuma. Kita tahu ini dia Putra Jayus sementara unggul di babak pertama. Balik lagi bola, kita saksikan masih menanti Putra Jayus. Dengan satu mencoba tembakannya, sebuah syuting tadi yang masih gagal. Lagi bola dengan Hari, Putra Jayus ke kanan, dia mencoba dari sisi sebelah kanan melakukan sebuah terangan. Ini dia 1-2 mencoba menggocek bola, berikan umpan lagi, coba sedikit maju dalam tekanan, mencoba lagi-lagi. Apakah mampu Persikam keluar? Apakah kita tunggu keputusan Junet yang melakukan dengan seorang Masri. Masri sedikit kesakitan. Nasri, pemain yang baru masuk dari Putra Jayus ini, merasa kesakitan dia. Ada mungkin yang dilakukan oleh saudara Junet yang membuat pelanggaran. Itu dia Masri, kita saksikan sudah berdiri, bangkit bangun lagi karena ada peluang kembali yang diberikan kepada satu timnya, karena dia coba dilanggar dengan saudara Junet. Ini dia tendangan bebas, akan ambil alih, kita saksikan dari Putra Jayus. Nomor 9 Alvin yang menghadapi bola, yang menjadi eksekutor. Apakah mampu Alvin melewati pagar hidup? Kita saksikan. Hati-hati bagaimanakah strategi Alvin, kita tunggu. Apakah bisa strateginya dengan melewati pagar Persikam, atau sebaliknya Persikam mampu menjaga dari tendangan bebas ini? Kita tunggu saja.
masih harus dihalai dari bapak wasit. Itu dia masih saling emosi dua pemain ini, harus dihentikan lagi, harus ditenangkan dua pemain ini. Kita saksikan itu dia bapak wasit menenangkan. Berpindah itu masuk kami peluang selamatkan. Oh, tidak bisa. Rapat masih kuat barisan pertahanan Persikam untuk mencoba kembali menutup peluang dari tendangan bebas. Putra Jayus ini gagal. Putra Jayus mendapatkan peluang yang mendekati gawang, belum bisa menggandakan dari kedudukan untuk bisa memperbesar. Tapi Persikam mampu menjaga cukup baik dia untuk bisa kembali melakukan serangan lebih cepat, menyamakan dalam kedudukan tertinggal dari tim Imam. Cukup baik dia mencoba sedikit memancing pemain Persikam. Itu dia mengulur waktu sedikit dia untuk bisa menangkap bola yang lemah tadi. Coba merebahkan tubuhnya ke tanah, balik lagi bola, hati-hati mencoba. Ada Jainul, bola yang keluar. Kita saksikan masih menanti, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini ada peluang kembali masih dari Putra Jayus dalam tendangan ke dalam. Tendangan, kita tunggu apa yang dipinta di sana. Tendangan ke dalam bukan pelanggaran, hanya menghasilkan bola keluar tadi. Tendangan ke dalam sudah lakukan Jainul, kerjasama pada rekannya. Kita saksikan dan juga kembali ada peluang Putra Jayus. Pasca pelanggar, play on di sana. Itu dia Junet lagi-lagi melakukan pelanggaran. Kita saksikan dengan Putra Jayus tadi. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas kembali buat Putra Jayus. Masih menunggu satu pemain yang tergeletak, meminta dalam perawatan di tengah lapangan Putra Jayus. Baik, sambil kita menanti kembali, itu dia perawatan yang dicoba oleh tim pelatih dengan salah satu pemain Putra Jayus yang meminta di sana mungkin cedera cukup serius. Langsung pergantian yang dilakukan dari tim yaitu Persikam, mencoba Odi, pemain yang baru masuk tadi, ditarik lagi. Kita saksikan Odi, tarik keluar Odi, masuk saudara Oncel 21 Odi. Itu dia Oncel kembali dicoba di bangku cadangan. Odi tarik lagi. Kita saksikan apa yang diharapkan dari sebuah strategi seorang pelatih dari Persikam. Masih kita menanti di sana. Tendangan bebas akan dilakukan. Ini dia akan mengambil ancang-ancang satu peluang dari Persikam. Maksud kami dari satu pemain. Kita saksikan Putra Jayus. Pergantian pemain yang cedera tadi coba ditarik keluar. Arif digantikan Rahman nomor punggung 12. Mungkin cedera yang cukup serius buat seorang Arif, dimana tidak memaksakan pelatih. Masuknya Rahman di bangku cadangan kembali. Itu dia kita saksikan kali ini masing-masing dua tim yang memiliki pemain-pemain di bangku cadangan yang tidak kalah hebatnya dalam jam terbang. Kita tahu baik Putra Jayus juga Persikam, masuknya Oncel, masuknya Rahman. Masing-masing dua tim yang memiliki kembali pemain baru dengan kita tahu stamina baru lagi. Peluang dari satu pemain yang mencoba tadi, Putra Jayus Nasri. Itu dia gagal meletakkan bola dalam tendangannya. Masih melebar. Masih bola. Katanya Nasri di sini tulisannya. Nasri. Saya juga tidak tahu nama aslinya, di sini tulisnya Nasri. Balik lagi bola. Kita saksikan. Ini dia masih Sikidal. Kaki kiri yang memiliki kekuatan full. Itu dia. Mencoba dikejar bola. Keluar bola. Ia menghasilkan tendangan goal kick saja. Kita saksikan dari tim Putra Jayus. Putra Jayus masih cukup aman. Kita saksikan mampu mengamankan sementara dalam keunggulan menit yang berjalan. Ini dia kembali bola. Balik lagi perebutan. Coba lagi Sikidal. Persikam dengan Sikidal mencoba kembali dengan satu main di sana, umpan bola berbahaya. Kita saksikan Nasra masih merebut bola, diamankan oleh dengan satu pemain di sana nomor punggung 7. Pelanggaran terjadi di mana jatuhnya Yuda dengan pelanggaran pemain Persikam. Itu dia Yuda yang masih tergeletak mengalami sedikit kesakitan. Coba di tengah lapangan, coba dibantu dengan satu pemain Persikam, salah satu contoh yang cukup baik di lapangan. Ini dia kembali membantunya, memberikan kembali di mana sportivitas. Itulah yang kita harapkan dalam pertandingan. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Hari akan mengambil ancang-ancang sebuah servis atau tendangan bebas. Ini dia yang kembali langsung yang akan melakukan. Hari sudah lakukan, angkat dan peluang gol.
Alpin. Tidak percaya pemain Persikam, pemain yang lagi-lagi terlepas dari kawalan. Alpin di sana. Pergantian pemain Persikam, kita saksikan di mana Junet nomor 55 palang pintu langsung. Junet ditarik keluar, digantikan Daeng 93. Palang pintu lagi-lagi mencoba, mungkin dengan pemain baru lagi. Kita saksikan di lini pertahanan, di mana tadi lepas dari kawalan satu pemain Alpin yang tidak terkawal oleh lini pertahanan pemain belakang dari anak-anak Persikam, sehingga Alpin dengan mudah tadi mengecoh penjaga gawang Ajis. Bobol lagi gawang Ajis kedua kalinya. Itu dia, sementara unggul lebih besar Putra Jis dengan 2-0. Itulah penonton yang terjadi, kita saksikan di mana menit yang sudah berjalan di babak kedua. Lagi-lagi bobol gawang seorang Ajis setelah satu pemain. Kita saksikan di sana yang tidak terkawal. Apa yang terjadi dengan satu pemain Putra Jis yang masih meringis? Saudara Jainul kesakitan di lapangan. Mungkinkah masih menunggu di mana pelatih memberikan kembali dalam perawatan nantinya? Kita tunggu saja, masih menanti dalam perawatan. Baik, sambil kita menanti dalam perawatan yang kembali diberikan kepada pemain Putra Jis, saudara Jainul. Bagi pemain pintu dan juga kami ucapkan selamat datang kembali buat penonton yang baru saja kembali bergabung dalam menyaksikan laga lanjutan di Liga Tarkam Musuhnya Desa Tegal Padang Barat Cup 3 ini. Itulah yang terjadi di menit yang sudah berjalan babak kedua, kembali unggul besar lagi. Coba kembali digandakan dari pemain Putra Jis dengan kemenangan sementara 2-0 dari anak-anak Persikam. Apa yang terjadi dari kedua tim yang bertanding ini? Dan Imam, ya ampun Imam, hati-hati Imam, hampir saja membuat kesalahan. Kita saksikan, hampir saja bola yang memantul tadi yang membawa prahara. Ini dia sebuah peluang Persikam. Mencoba kembali ada Jainul, terus melindungi bola dia Jainul. Angkat bola dan tidak mampu, sudah Jainul dipaksakan lagi. Tidak mampu memaksakan dengan satu main, hati-hati pelatih. Karena Jainul sudah tidak mampu kembali untuk melanjutkan, mungkin dia sudah meminta dalam pergantian. Kita lihat dengan isyaratnya tadi dengan tangannya meminta pergantian, tapi hati-hati buat pelatih yang belum mau menggantikannya. Hati-hati untuk bisa memaksakan satu pemain yang cedera serius di lapangan. Itu dia yang membuat nantinya masih ada waktu yang berjalan di babak yang kedua ini, di mana satu tim Persikam yang terus melakukan ancaman untuk bisa memperkecil sekaligus membawa atau merubah keadaan nantinya. Waktu dengan masih ada di lapangan babak yang kedua. Masih menanti, kita saksikan di sana. Ini dia rupa-rupanya pergantian pemain dari tim, yaitu Putra Jis Jainul, pemain yang cedera yang tidak mampu melanjutkan permainan, dia gantikan Nanang. Inilah dia Nanang yang menggantikannya untuk masuk kembali. Oh, berubah posisi rupa-rupanya. Mungkin itu dia Nanang masuk menggantikan penjaga gawang yang tarik mungkin sebagai pemain. Itu dia maksud kami sebagai center back, ataukah posisi di mana diletakkan saudara penjaga gawang ini. Itu dia memutar otak kembali pelatih karena melihat Jainul palang pintu, di mana penjaga gawang Imam yang harus kembali sebagai fullback dan juga Nanang masuk menggantikan seorang penjaga gawang. Itulah hitung-hitungan dalam strategi yang hati-hati kembali, waktu masih berjalan. Kita saksikan Persikam terus melakukan ancaman-ancaman dengan masuknya Oncel. Ini dia ada Sikidal lagi. Masih Sikidal, angkat bola di sana. Satu kerjasama Ajis dengan tenang, tidak mau kembali. Ada kesalahan dari seorang Ajis, penjaga gawang tadi. Ada Daeng, sabut bola dengan Alpin, masih Alpin dengan Kidal. Ada Daeng, Alpin Kidal merebut bola. Daeng angkat bola, masih bisa Alpin. Daeng cukup baik Alpin berikan pada Nasrun. Ini dia kembali bola yang mencoba di sana perebutan yang masih bisa diamankan oleh Pauji, pemain dari Persikam kali ini. Pauji mencoba dia dorong sedikit melebar pada si Kidal. Masih Kidal, duelnya masih bisa diselamatkan. Ada Masrun. Oh, bolanya masih bisa untuk bisa direbut kembali di serapan. Mungkin pelanggaran terjadi ataukah masih kita menanti di sana? Hanya menanti tendangan bebas saja. Masih menunggunya satu peluang. Kita saksikan Pauji akan lakukan, sudah angkat bola melambung. Oh,
diletakkan tepat di atas penjaga gawang, tapi penjaga gawang Nanang yang baru saja ini dia sentuhan atau mendapatkan kembali, di mana tantangan dengan sebuah tendangan langsung dari pemain Persikam, mampu Nanang untuk bisa menyelamatkan di menit kali ini. Itu dia gawang yang cukup baik dari Putra Jayus ini. Baik teman-teman, itulah dia kita saksikan. Masih menanti kembali. Baru saja bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Pauji kembali akan merancang sebuah peluang yang akan coba dimiliki oleh pemain Persikam kali ini. Mampukah dengan menit yang masih berjalan Persikam tidak berusaha untuk bisa membawa di laga kedua ini? Inilah dia si Kidal, masih terus dibayang-bayangi oleh pemain-pemain dari Putra Jayus. Perebutan bola, itu dia harus kembali menjaga emosi, harus menjaga emosi. Itu dia kembali di lapangan, fair play tetap kita harapkan, kerjasama baik buat penonton, dua supporter tetap memberikan keamanan, kenyamanan, suasana kondusif yang kita harapkan lagi. Lebih tenang, itu dia yang kita harapkan seluruhnya buat supporter. Jangan sampai kembali memprovokasi pemain yang sudah baik di lapangan. Inilah dia tendangan bebas sudah lakukan Persikam. Ya, untung saja kita saksikan. Masih menunggu Bapak wasit, kita saksikan masih menunggu itu dia untuk bisa kembali untuk berjabat tangan mungkin di sana setelah tadi ada sedikit emosi dari dua pemain. Coba diminta mundur dua pemain saja yang dipanggil karena sedikit kembali. Benar Bapak wasit Madiai, tepat tadi pengadil di lapangan. Masing-masing dua pemain yang melakukan tadi ada sedikit, ada yang tidak terlihat dari Bapak wasit pantauan, ada pergerakan yang sedikit emosi. Masing-masing dua pemain diberikan hadiah kartu kuning baik dari satu pemain Persikam maupun satu pemain Putra Jayus tadi. Itulah dia masing-masing diberikan hadiah kartu kuning. Masih kembali tendangan akan dilakukan. Kita nunggu kembali. Ini dia peluang yang mencoba dari Putra Jayus. Hati-hati pemain yang ada di lapangan, jangan sampai terpancing dalam emosi, tetap tenang. Tunjukkan kembali tali persaudaraan, junjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Inilah dia, kita saksikan di sana. Masih satu peluang yang mencoba. Ada Nanang, masih Nanang. Dengan tenang Nanang. Balikan bola kepada Heri. Heri angkat. Kerjasama. Mencoba Putra Jayus mengambil dengan Alvin yang mencoba Alvin. Ada ruang tembak yang mencoba dengan shooting Alvin. Masih melebar. Hanya menghasilkan goal kick saja. Kemana arahkan bola? Tidak sesuai dengan harapan dengan mengarahkan bola tadi keluar langsung. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Lakukan dari Alvin. Mencoba merebut bola kembali Putra Jayus menekan. Ini dia kembali mencoba. Kita saksikan terus serangan yang dilakukan tekan. Apakah Persikam benar untuk bisa melakukan serangan yang membuntu mulai menit awal hingga menit kali ini masih belum bisa memecah kebuntuan dari Persikam ini. Balik dari Putra Jayus. Persikam balik ke kaki Daeng. Angkat bola dia kepada satu pemain dari Persikam. Ini dia Persikam yang mencoba serangan berbalik lagi. Putra Jayus dengan Alvin, pelanggaran. Daeng yang melakukan dari belakang tadi pelanggaran terhadap Alvin, salah satu pemain dari Putra Jayus ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kembali satu peluang yang didapatkan dari Putra Jayus kali ini di babak yang kedua. Ini dia kembali akan mengambil ancang-ancang Putra Jayus. Masih menanti di sana. Bagaimanakah tugas yang diberikan? Sudah lakukan. Dengan tenang kembali terambil bola. Ada si Kidal, masih Kidal. Kapten mencoba ke kanan. Sayang kontrol bola Oji. Tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Itu dia melewati tadi. Di mana untuk bisa mengontrol kembali. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Balik lagi bola. Mencoba berani duel. Dan cukup baik Nanang. Kembali untuk bisa menyelamatkan gawangnya. Lemparkan bola sejauh mungkin dari Nanang. Pindah bola di sisi kanan. Masih merebut bola dengan Alvin dengan pemain Persikam. Dimenangkan oleh Putra Jayus kembali melakukan tekanan. Ada Alvinnya. Masih melebar dari gawang. Masih menanti kembali. Dalam melakukan tendangan gawang saja. Masih dia. Pelanggaran. Pergantian
sekaligus membawa kartu kuning tadi, sekaligus pergantian pemain dari tim Putra Jayus, di mana nomor 6 keluar saudara Imam digantikan. Ini dia saudara nomor 10 Jaini. Rupanya Jaini masuk, kita saksikan menggantikan rekannya, salah satu pemain di sana. Kita masih menanti bagaimanakah yang coba diharapkan dari pemain yang ada. Putra Jayus yang mencoba dengan satu pemain yang mencoba diberikan jam bermain di bangku cadangan. Inilah dia menambah kembali, di mana stamina dari pemain-pemain Putra Jayus ini mencoba menarik pemain yang sedikit keletihan tadi. Baik penonton, menit waktu yang berjalan babak kedua, itulah yang kita dapat saksikan bersama-sama. Skor sementara dalam keadaan 2-0 Putra Jayus yang unggul kembali memimpin jalannya pertandingan. Inilah dia kembali mencoba, lagi-lagi masih gagal di kaki Oncel. Masih Oncel berikan pada Pauji. Ada Pauji, masih Pauji, angkat kembali ke depan. Asa yang tidak mampu sudah. Bola yang terlalu tajam, umpan yang diberikan terhadap saudara Kidal, tidak mampu dia untuk bisa mengejar kembali dalam satu peluang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Satu peluang yang kembali mencoba di sana, lagi-lagi dalam tekanan, masih tenang saudara Nana untuk bisa menyelamatkan dari gawangnya, berikan pada Jaini, masih Jaini, angkat bola dia memberikan pada rekannya, mau gagal di kaki Daeng, naik pindah kepada Oncel, masih ke tengah saja, berikan pada Pauji, coba ada Alvin, bergerak kembali berikan pada rekan Yuda, masih Yuda di sana, bawa mengalirkan bola dengan satu umpan, 1-2 dengan Alvin, sayang diakhiri lagi-lagi bola keluar, meninggalkan lapangan permainan. Masih bola kita saksikan si Kidal, belum mampu dia melewati pemain pertahanan. Berbalik kali ini kita saksikan Putra Jayus sendiri, hati-hati memiliki kembali peluang yang mencoba untuk bisa melewati pemain belakang dari Persikam. Masih terus melakukan tekanan pemain Putra Jayus walaupun 2-0 serangan, itu dia masih terus melakukan ancaman. Hati-hati Persikam yang masih tertinggal dengan 2-0 ini. Inilah dia kembali peluang yang mencoba dari tim Putra Jayus. Jaini lakukan, ada Daeng yang mencoba kembali ambil bola. Hari masih mampu menyelamatkan dari lini pertahanan, dari lini tengah tadi sedikit maju meninggalkan posisinya. Hari ada Alvin, masih Alvin menjaga gawang dengan tenang kembali menyelamatkan gawangnya, dan akhirnya pertandingan di partai pertama dimenangkan. Selamat buat Putra Jayus laga perdana. Dua tim bisa dikatakan cukup baik dalam poin.